Tuhan. Rancangan-Mu indah untuk setiap kami Tuhan. Kau sediakan rancangan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Padamu ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap
senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku ku menyembahmu, senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku ku menyembahmu, senangkanmu. Ku beri hidupku ikuti kehendakmu. Di setiap hariku, di setiap nafasku, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya Indah rancangan-Mu. Thank you Lord. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hello students, welcome back to Radiant Student Online Service. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap semua semangat dalam menghadapi minggu pertama sekolah dan semangat menghadapi tahun yang baru ini. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau dengar firman Tuhan dan kita sama-sama siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan ada menyertai kami siap untuk menghadapi minggu awal di sekolah bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap hari yang ada dan menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang masa-masa tahun ajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau di tahun ini kita belajar dari Yesaya 40. Hari ini saya membacakan buat teman-teman sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Yesaya 40 ayat ke-31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di sini ayat ini mengatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan menjadi lesu, tidak akan menjadi lelah. Siapa di sini yang pernah merasa capek? Aduh capek banget nih, aduh lelah banget nih. Saya sering banget ngerasa capek ya, terutama kalau ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita dan gak sesuai dengan harapan kita. Teman-teman, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mau untuk terus bersemangat, kalau kita mau terus untuk bangkit lagi dan mampu menjalani hidup kita dengan semangat, kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau kita menghadapi permasalahan? Firman Tuhan selalu punya jawabannya teman-teman pelajar. Jadi sekalipun kamu masih pelajar, sekalipun kamu masih muda, usiamu mungkin 12, 13, 15, 17. Menjadi orang yang muda bukan berarti tidak tahu apa-apa. Kalau kamu belajar dari firman Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita yang mencarinya. Saya mau ajak teman-teman untuk baca dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dari terjemahan baru edisi kedua dikatakan begini, dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, di sini jemaat di Tesalonika ini, komunitas orang-orang yang percaya Tuhan di Tesalonika ini, mereka dalam keadaan yang berat. Dalam keadaan yang tidak
tidak baik teman-teman. Tapi dikatakan mereka sukacita, dikatakan mereka kok bisa mengalami joy dalam hatinya. Nah berarti mereka orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan kita bisa belajar dari jemaat di Tesalonika ini. Teman-teman, kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebetulnya di Tesalonika ini ada apa sih? Tesalonika ini adalah nama kota Tesalonika, seperti kota Bandung, kota Jakarta. Teman-teman, kalau Paulus menulis untuk orang-orang di Tesalonika, artinya Paulus menulis untuk anak-anak Tuhan yang ada di sebuah kota yang namanya Tesalonika. Kota Tesalonika seperti kota Jakarta, kota Bandung, kota Surabaya adalah nama sebuah kota. Dan di sana sebelum mereka menerima Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi di kota Tesalonika ini agak berbeda dengan orang-orang Yahudi di kota-kota lainnya. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika sebelum mereka menerima Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dikenal paling kikir. Mereka berpikir bahwa lebih baik mengutamakan kepentingan diri kita sendiri, mengutamakan apa yang mereka perlukan terlebih dahulu. Jadi nggak ada tuh yang namanya sacrifice, pengorbanan. Bagi mereka itu bukan hal yang masuk akal. Budaya mereka adalah budaya untuk mengutamakan kepentingan mereka pribadi. Dan mereka dikenal bahwa orang-orang Yahudi di sana tidak suka kekristenan. Memang pada zaman itu ada banyak orang-orang Yahudi yang menentang kekristenan. Tetapi orang-orang di kota Tesalonika ini sangat keras menentang orang-orang Kristen. Mereka nggak suka kalau ada orang-orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan yang ketiga, orang-orang Yahudi di kota Tesalonika ini memiliki sifat yang kurang ramah, kurang bersahabat. Mereka biasanya berjalan masing-masing, individualistis, kurang bersahabat. Mereka bukan tipe yang ramah, saling menyapa, dan mereka bukan tipe yang suka memberikan tumpangan atau memberikan hal-hal yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi lebih individualistik. Teman-teman, orang-orang Yahudi yang dikenal pertama kikir, kedua kurang ramah, ketiga mereka nggak suka kekristenan. Tapi ketika mereka mendengarkan khotbah Paulus tentang Tuhan Yesus, ada banyak orang-orang yang memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mereka tetap dengan sifat mereka, tetap dengan kebudayaan mereka yang kurang ramah, yang kikir, yang gak mau berkorban. Nah disitulah Paulus membimbing orang-orang Yahudi itu untuk mengenal karakter Kristus. Paulus membimbing gereja di Tesalonika dengan sabar, seperti seorang ibu yang membimbing anaknya. Bagi Paulus, jemaat di Tesalonika adalah seperti anak-anak rohani yang perlu bimbingan. Yang awalnya mereka kikir, pelit, nggak mau memberi, boro-boro memberi buat Tuhan, buat orang-orang di sekitarnya pun mereka nggak mau memberi. Tapi Paulus mengajarkan bagaimana caranya memberi, bagaimana sikap hati yang benar untuk memberi bagi Tuhan. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan ngomel-ngomel, tapi dengan hati yang rela, dengan hati yang generous. Sampai akhirnya jemaat di Tesalonika ini berubah. Di Kisah Rasul 17 dikatakan bahwa jemaat di Tesalonika dikenal sebagai jemaat yang paling tahu berkorban. Wow, can you imagine dari orang yang kikir, pelit, yang tidak bersahabat, mereka berubah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berubah setelah diajari dengan penuh kesabaran oleh Paulus. Mereka menjadi jemaat yang dikenal paling tahu berkorban. Mereka banyak ditentang oleh orang-orang Yahudi yang lain karena mereka berbeda dengan budaya sekitar. Kalau yang sekitarnya pelit, mereka murah hati. Yang sekitarnya tidak bersahabat, mereka sangat ramah. Not only become friendly, but they become a friend. Dan walaupun sekitar mereka menentang, sekitar mereka bilang, ih kamu mah aneh, harusnya gak begini, ih kamu kok beda. Hebatnya, orang-orang Kristen di kota Tesalonika, mereka tetap menunjukkan sikap yang benar. Mereka mempertahankan kebenaran walaupun orang-orang di sekitarnya bilang ngaco kamu. Mereka mempertahankan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan walaupun mereka tahu bahwa ada bayaran yang harus mereka ambil. Hasil dari didikan Paulus, hasil dari pemuridan yang dilakukan oleh Paulus, the result is jemaat di Tesalonika mengikuti teladan Paulus dan teladan Tuhan sekalipun mereka ada dalam penindasan yang berat. Lalu oleh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, mereka mampu untuk mengerjakan semuanya.
ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ada kemampuan yang melebihi kemampuan mereka sendiri yang memampukan mereka untuk bisa menjadi teladan bagi sekitarnya. Teman-teman, hari ini tekanan buat kita beda dengan tekanan yang ada di jemaat Tesalonika. Mungkin mereka tekanannya diancam, mereka dihina, mereka mungkin bahkan diancam penjara atau ditekan dengan hal-hal yang secara fisik kelihatan. Hari ini bagi kita semua, teman-teman pelajar, apa sih tekanan yang kita alami? Apa yang teman-teman alami di saat-saat sekarang ini? Zaman sekarang, para Gen Z, para Gen Alpha, kalian mengalami tekanan budaya, tekanan kultur. Waktu kalian scroll sosial media, waktu kalian datang ke sekolah, kalian pergi main dengan teman-teman bersama dengan teman-teman sekelas, teman-teman satu geng main. Ada tekanan yang namanya konsumerisme, wah semua beli ini, semua beli itu, aku juga harus beli. Kalau nggak beli, aneh sendiri. Tekanan budaya, budayanya semua ngomong kasar, budayanya semuanya ngomong yang tidak sepantasnya. Budayanya semuanya harus sudah punya pasangan. Budayanya semua kurang bermoral. Teman-teman, budaya apapun yang ada di sekitar kita, budaya yang kita mau terapkan, budaya yang mau kita kerjakan adalah budaya kerajaan Allah. Dan bisa jadi karena kita melakukan dan mengerjakan budaya kerajaan Allah, kita mengalami yang namanya tekanan. Kita mengalami yang namanya penindasan. Penindasan secara apa? Mungkin diejek-ejek dikit. Ih dasar si paling rohani, ih dasar si paling Kristen. Teman-teman, waktu kita mengalami yang namanya penindasan karena kebenaran, itu adalah waktunya untuk kita bersukacita dan minta kekuatan dari Roh Kudus. Kita bisa memilih apakah kita mau mengikuti budaya di dunia, kita mau mengikuti apa yang orang-orang katakan, atau kita mau tunduk kepada firman Tuhan, tunduk kepada perintah Allah seperti jemaat di Tesalonika tadi. Apakah gampang? Tentu nggak gampang, karena itu dikatakan perlu kekuatan dan sukacita dari Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Di tahun yang baru ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang kita tahu adalah Tuhan akan menyertai kita. Di Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. When we are waiting on God, we will get a new strength. Berarti the old strength, kekuatan yang sudah lama, kekuatan tahun lalu, kekuatan bulan lalu, udah habis. Kita harus minta lagi yang baru. Tahun yang baru, kekuatan yang baru. Kita minta agar Tuhan membawa kita glow up dengan kekuatan Tuhan. Glow up dengan sukacita yang Tuhan berikan. Dan dikatakan mereka artinya kita semua seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan enggak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah atau tidak menjadi capek. Hal ini kayaknya nggak mungkin. Gimana caranya ya? Dikatakan waktu kita capek, waktu kita lelah, kita minta kekuatan yang baru. Jadi harus berulang-ulang nih. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kekuatan yang baru lagi, baru lagi, baru lagi. Yang namanya glow up nggak terjadi dalam semalam. Ada usahanya. Dan setiap hari kita harus terus meminta kekuatan baru dari Tuhan. Jadi bagaimana agar tahun ini, tahun 2025, kita kuat menghadapi pencobaan? Teman-teman pelajar, kamu boleh masih pelajar, kamu boleh masih remaja, tapi kedewasaan rohani kamu yang tentukan. Waktu kamu menjadi orang yang pengen dewasa, artinya kamu memilih untuk bertanggung jawab. Ada 3 hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, bertanggung jawablah dengan membuat keputusan, make a choice. Teman-teman, waktu kamu memilih untuk ikut Tuhan, memilih untuk ada di pihak Tuhan, kamu pasti akan diperhadapkan dengan 2 sisi. Mau pilih ke kiri atau ke kanan. Kamu gak bisa memilih dua-duanya. Aku mau yang tengah-tengah aja. Aku mau yang kadang-kadang oke, kadang-kadang gak oke, kadang-kadang ikut Tuhan, kadang-kadang ikut teman-teman. Gak bisa. Pilihan dengan Tuhan akan selalu diperhadapkan dengan polarisasi. Mau kiri atau mau kanan. Gak bisa dua-duanya. Make a choice. Hanya orang dewasa yang berani dan siap bertanggung jawab atas keputusan yang dia pilih. Memihaklah ke yang positif. Apapun yang positif, apapun yang baik, dan apapun yang sesuai dengan firman Tuhan, pilihlah. Yang kedua teman-teman,
waktu kamu memilih yang baik, memilih Tuhan, memilih yang terbaik untuk kamu, ada yang namanya keterbukaan, ada yang namanya kerelaan. Openness meets grace. Di mana kamu terbuka, di mana kamu siap untuk menjalankan apa yang Tuhan mau, keterbukaanmu itu akan mendatangkan anugerah Tuhan. Akan ada anugerah Tuhan, ada favor of God and favor of man. Keterbukaan dan kerelaan kamu bukan gara-gara paksa ya, karena wajib. Ya gimana lagi lah saya wajib karena saya Kristen. Enggak teman-teman. Tapi kamu berdoa, baca firman, pelayanan, lakuin yang baik bukan karena wajib. Tapi karena kamu rela, kamu terbuka hatimu rela teman-teman. Sama seperti jemaat di Tesalonika, sekalipun mereka ditekan, mereka ditindas, mereka tetap rela melakukan hal yang benar. Apakah ada yang bilang bahwa mereka itu hidupnya enak? Enggak teman-teman, hidup mereka gak enak. Tapi yang mereka tahu bahwa Tuhan akan memberikan anugerah sehingga mereka mengalami sukacita. Jadi yang pertama make a choice. Yang kedua terbuka, rela, ada hati yang rela. Izinkan Tuhan, Tuhan apapun yang terjadi aku akan tetap ikut Tuhan. Dan yang ketiga, give it all or not at all. Ada totalitas, berikan semuanya. Give it all to God or not at all. Totalitas hidupmu, seluruh sikap kehidupanmu. Bukan hanya separuh-separuh, bukan hanya kalau di dalam gereja, bukan hanya kalau tugas pelayanan, bukan hanya kalau dilihat orang, atau bukan hanya kalau dilihat orang tuamu, tapi seluruh sikap kehidupan kamu berikan kepada Tuhan. So, bukan hanya teori, tapi menjadi sebuah pernyataan hidup. Yang pertama, make a choice. Hanya orang dewasa yang mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya. Yang kedua, rela, terbuka pada Tuhan. Openness meets grace. Waktu kita terbuka dan rela, ada anugerah Tuhan yang tidak kita sangka-sangka. Dan yang ketiga, give it all to God or not at all. Karena Tuhan kita layak terima segalanya. Teman-teman, ada satu quotes yang mengatakan, tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Sebetulnya Tuhan bisa mengerjakan apa saja tanpa kita. Tapi karena kasih-Nya, karena Dia ingin berpartner dengan kita, Dia ingin untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunggu sampai kita mau berjalan dengan Tuhan, sampai kita make a choice. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. He will wait for you. He will wait until we say, yes Lord, I will follow. Maukah kamu membuat keputusan buat ikut Tuhan tahun ini? Maukah kamu mengambil keputusan untuk menunggu, menanti-nantikan Tuhan, to wait on God, supaya kamu dapat kekuatan yang baru? Tahun ini, teman-teman, mulailah dengan satu keputusan terbaik, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kamu sudah pernah menerima Tuhan Yesus, tapi kamu merasa jauh, dan kamu pikir, aduh emangnya berkali-kali saya bolak-balik terima Tuhan gak apa-apa. Waktu kita kembali pada Tuhan, kita mengambil langkah satu langkah, Tuhan mengambil langkah 1000 untuk mengambil kita kembali. Waktu kita mengambil 2 langkah, Tuhan mengambil 2000 langkah untuk meraih kita kembali. Pelajar, tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali pada Tuhan. Karena Tuhan akan lebih dulu untuk meraih kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan kami mau Tuhan untuk menjalani tahun ini, mengawali minggu yang baru di tahun ajaran ini Tuhan. Di kelas kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mengambil keputusan untuk menjadikan Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kalau kami sudah jauh, kami sudah berlari terlalu jauh, meninggalkan Tuhan terlalu jauh di tahun yang lalu. Tahun ini kami kembali, biar tahun 2025 kami nyatakan dengan iman, kami deklarasikan tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan intimacy with God. Tahun 2025 penuh dengan pengalaman pribadi yang indah dengan Tuhan. Sweet memories with Jesus. Kami siap Tuhan untuk make a choice. Kami siap Tuhan untuk give everything to you. Give it all to our God. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan dari Roh Kudus untuk kami mampu menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kamu terang dimanapun kamu berada dan memampukan kamu untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan, membuat keputusan-keputusan yang benar sekalipun harus mengalami tentangan
atau penindasan. Biar kekuatan dari Tuhan yang menyertai teman-teman semua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat Allah, sama-sama kita katakan amin. Kalau teman-teman butuh dukungan doa, kalian bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan teman-teman semua. So, happy weekend, happy new year, God bless you.